Yang kami hormati Bapak Siwi Setiawarna selaku Kepala SD Negeri Keniten. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Keniten. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 SD Keniten Kabupaten Batam. Tak lupa salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga acara inti yaitu diseminasi budaya positif, kemudian dilanjutkan dengan penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Keniten. Kepada Bapak Siwi Setiawarna SPDSD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru calon guru penggerak, yaitu Ibu Ika Nairi Suraya, Ibu Heni Retnawati, yang saat ini mungkin sebagai nanti narasumber dari diseminasi budaya positif. Kemudian Bapak Ibu Guru SD Negeri Keniten serta hadirin semua yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kesempatan pada siang pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, di ruangan SD Negeri Keniten, dalam rangka memenuhi apa yang menjadi kewajiban dari Ibu Guru calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan Dinas Pendidikan, utamanya di SD Negeri Keniten. Semoga apa yang nanti akan disampaikan dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Yang kedua, syukur alhamdulillah juga kita masih diberi kesehatan, bisa melaksanakan tugas sehari-hari, melaksanakan kewajiban kita selaku ASN di lingkungan Dinas Pendidikan, membimbing siswa anak sesuai dengan kewajiban yang ada. Bapak Ibu Guru semua, saya selaku Kepala SD Negeri Keniten menyambut positif, alhamdulillah di SD Negeri Keniten ini untuk tahun ini guru penggerak ada, guru penggerak, calon guru penggerak ada dua, Ibu Guru semua, Bu Eni dan Bu Ika. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk bisa mengikuti calon guru penggerak angkatan yang ke-9 Semoga nanti angkatan ke-10, ke-11 yang lain bisa menyusul mengikuti jejak Bu Ika maupun Bu Eni, sehingga untuk menambah kemajuan di SD negeri kita. Untuk yang belum semangat bisa nanti jangan takut melihat tugas-tugas yang mungkin Bu Guru, Bu Ika sama Bu Eni ini laksanakan, merasa trauma, wah ternyata seperti itu. Nikmati saja, nikmati saja. Bu Ika ini dinikmati, jangan dijadikan beban. Saya berpesan kepada beliau berdua, Bu Ika dan Bu Eni, istilahnya jangan itu dijadikan suatu beban. Kalau sudah mengklaim bahwa itu beban, itu merasa berat melaksanakannya.
Tapi itu suatu kewajiban dan dianggap saja itu hiburan, menambah pengetahuan, nanti menjadi lebih enjoy, lebih ringan. Ya. Kalau di awal itu sudah merasakan hal itu suatu beban yang harus saya selesaikan dengan begini begitu, itu merasa berat memang. Tapi kalau di awal itu sudah kita cintai, kita anggap itu suatu kewajiban dan anggap saja itu hiburan, gitu aja. Ya. Sehingga nanti bisa ringan, walaupun hiburan itu menyita waktu, ya. Menyita waktu, baik di sekolahan. Kewajiban terhadap peserta didik kita itu kadang-kadang kita disambi itu ya, repot juga di rumah. Kadang-kadang bojone, suaminya, istrinya rada di apa? Sing biasane sing nuange wedang jenengan saiki gentenan. Aku gak kira tapi sing mundur kan gitu nih. Gitu. Kemudian kita menginjak ke budaya positif. Destinasi yang akan disampaikan ini, harapan dari pemerintah, dari SD Negeri Keniten, budaya positif ini memang kita masih digalakan dan tidak hanya nanti bisa diterapkan betul-betul, tidak hanya teori saja ya. Kita tahu teori budaya positif itu apa saja, yang baik-baik saja lah istilahnya, beberapa hal-hal yang baik yang perlu kita laksanakan untuk kemajuan pendidikan. Itu yang akan disampaikan. Tapi itu tidak hanya terucap atau tertulis di dalam materi teori saja. Harapan saya nanti bisa betul-betul dilaksanakan, betul-betul diresapi. Dan yang namanya budaya positif itu kan apa ya? Sesuatu yang mesti yang baik itu. Positif itu kan identiknya dengan baik. Kalau negatif itu biasanya identiknya dengan jelek. Paling tidak panjenengan yang menjadi narasumber itu sudah melakukan itulah istilahnya, melakukan itu, dan itu menjadi suatu budaya. Ya. Budaya mesti dibudayakan, ya, menjadi suatu budaya. Budaya itu ya kebiasaan yang terus-menerus. Ya. Ada budaya malu beri, ya. Panjenengan tahu malu kalau banyak sekali ya. Nanti akan diterangkan oleh beliau berdua, ada mungkin berapa ya, nanti ada budaya positif itu ada beberapa poin nanti akan disampaikan. Semoga nanti yang disampaikan oleh beliau berdua itu bisa menjadikan suatu peningkatan untuk kita semua, terutama untuk kalangan di SD Negeri Keniten ini, sehingga membawa SD ini jauh lebih maju daripada yang kemarin. Apalagi harapan kami sekarang sudah ada calon guru penggerak yang mana untuk kualitas ini, kualitas baik siswa, kita percuma saja guru kualitasnya bagus-bagus, CGP semua, S2 semua, tapi kualitas outputnya lulusannya masih terendah di Kecamatan Pecalang itu tidak ada artinya. Ya. Guru kualitasnya meningkat, siswa nanti outputnya juga harus disertai itu. Ya. Tidak hanya kitanya saja yang meningkat, tapi kita outputnya tidak ada, itu percuma. Harapan pemerintah kan seperti itu ya. Jadi lulusan dari sekolah-sekolah itu harus meningkat daripada tahun-tahun kemarin. Memang kendala saat ini banyak sekali rintangan-rintangan ataupun apa ya, gangguan barangkali untuk meningkatkan pendidikan ini kita dibatasi dengan undang-undang yang tidak bisa katanya merdeka, tidak bisa merdeka sebebas-bebasnya, tidak, tapi ada batasan-batasan, sekat-sekat tertentu yang harus kita turuti sesuai dengan harapan ataupun kemauan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Itu harapan saya dari SD Negeri Keniten itu, tidak hanya bapak ibunya, gurunya yang meningkat, tapi outputnya nanti siswanya harus ikut meningkat prestasinya, ya, prestasinya. Paling tidak ada perubahan yang positif, yang baik, seperti yang akan nanti disampaikan. Ya.
Nah, sehingga nanti panjenengan menularkan kepada guru-guru ini tentang budaya positif, barangkali nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru yang lain, kaitannya dengan pembelajaran, kaitannya dengan kedisiplinan, kaitannya dengan kewajiban, dan banyak hal nanti yang akan disampaikan yang muaranya nanti tentunya untuk kemajuan peserta didik. Ya betul, muaranya kan ke situ semua ya, untuk meningkatkan kemajuan peserta didik. Sementara ini SD Negeri Kemiten panjenengan semua bisa menilai SD kita sendiri di lingkup Kecamatan Pecalungan. Kira-kira SD kita itu kalau dibandingkan SD 20 SD yang ada di Pecalungan ini, grade-nya itu di mana? Apa di tengah-tengah, apa di bawah, apa di atas? Ini saya yakin panjenengan sudah bisa meraba menilai SD kita. Dilihat dari prestasi kegiatan, prestasi akademik, keaktifan siswa dalam mengikuti beberapa lomba dan lain sebagainya. Itu panjenengan sudah bisa membaca SD kita itu di kira-kira apa biasa-biasa saja di tengah-tengah atau di atas atau di bawah. Kalau merasa kok masih di bawah, ya kita harus bagaimana untuk tahun depan bisa meningkat semuanya. Kegiatan mengikuti lomba harus kita tingkatkan. Kalau sekarang misalnya dapat piala tahun ini, untuk piala menentu Bapak kok besok, tahun besok kita targetnya 5 piala, tahun besoknya lagi terus begini. Jadi ada kerja itu ada target, ya. Panjenengan di dalam melaksanakan tugas itu tentunya kan ada target, ya. Ada target mulang pun ya kepada siswa itu ada target. Saya di bulan November ini targetnya sudah sampai tema berapa, harus saya sudah selesai. Kalau mengalir kok mengikuti tanpa ada target, ya itu kurang terprogram, cuma ya nanti kadang-kadang di akhir kegiatan targetnya belum rampung, belum selesai, padahal harus nek materi itu harus diujikan, akhirnya tahu diulang tapi apa soalnya wis keluar dan lain sebagainya. Jangan sampai semacam itu, kasihan peserta didiknya nanti ya. Nah ini nanti kaitannya dengan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Eni maupun Bu Ika. Ini mungkin beliau berdua ini nanti saya yakin di guru penggerak di Kecamatan Pecalungan ini grade-nya berdua ini di antara yang guru-guru penggerak yang lain, tak kira saya meraba itu grade-nya lebih tinggi Bu Eni sama Bu Ika dibanding guru penggerak angkatan 9 di Kecamatan Pecalungan. Tapi saya kira saya melihat itu lebih daripada yang lain. Maka dari itu tidak hanya lebih untuk panjenengan pengetahuan saja, tapi bisa lebih juga untuk outputnya nanti kepada siswa. Karena kebetulan yang guru penggerak ini yang kelas 1 juga sudah kurikulum merdeka, kelas 4 juga sudah nih, alhamdulillahnya gitu. Kita bayangkan kalau kadang-kadang ada calon guru benak lulus tapi dilalah pas di kelas 5 atau kelas 3 yang belum kurikulum merdeka kan rada gedok gitu loh, kangelan deh. Karena prakteknya yang guru penggerak kan banyak yang kurikulum merdeka, padahal dia mengajarnya belum, kan itu rada gedok. Nah, alhamdulillah kalau di SD Negeri Kemiten ini pas sudah mengajar menggunakan kurikulum yang merdeka, kemudian calon guru penggerak. Untuk itu mohon untuk nanti guru-guru yang lain bisa mengikuti jejak dari Bu Ika sama Bu Eni yang kalau guru penggerak itu kan berapa bulan? 9 bulan total dari awal sampai akhir itu 9 bulan. Ya 9 bulan. Berarti tidak ada setahun kan ya. Semoga nanti bisa mendapat predikat yang lebih baik dengan hasil yang lebih baik. Oke, untuk mereka berdua terutama predikatnya, dan untuk tentunya di SD Negeri Kemiten ini lebih bisa meningkat. Tolong nanti materi dicamkan betul
atau kita masih kurang dalam hal nanti materi yang akan disampaikan, karena ada 6 ya, 6 itu macam-macam, nanti bisa diuraikan oleh beliau berdua. Mungkin materinya di paru-paru ini Bu ya, di paru-paru 3 mungkin ya, 3 nanti yang Bu Ika dulu atau Bu Helmi dulu. Yang jelas materi ini nanti bisa dibagikan juga materinya kepada teman-teman guru yang lain, tidak hanya sekedar mendengarkan diseminasi secara virtual secara langsung semacam ini, tapi materinya nanti bisa di-copy barangkali untuk bisa dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Yang jelas untuk SD Negeri Kenitan dengan adanya kegiatan ini menyambut gembira, menyambut positif untuk pelaksanaannya, walaupun ini ya sekedarnya yang boleh dianggap sekedarnya saja, bukan hanya mereka berdua calon guru pembina ini hanya untuk menutupi gugur kewajiban itu tidak, tapi betul-betul ini dilaksanakan dan ini nanti harus diterapkan, kan begitu nih harapan kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti dalam penyampaian bisa berjalan dengan lancar dan dapat diterima sebagai penambahan ilmu untuk kita semua, panjenengan dan semua saja yang terlibat di dalam warga SD Negeri Kenitan ini. Itu saja kurang lebihnya dari saya, mohon maaf Bapak Ibu guru. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada calon guru penggerak Bu Ika dan Bu Eni dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif untuk SD Negeri Kenitan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ikut hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Siwi atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberikan kita motivasi untuk khususnya untuk guru-guru di SD Kenitan agar kita bisa bergerak untuk memajukan SD kita ini. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan rekan saya Bu Ika. Pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ika Nairis. Kepada Bu Ika kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk bisa menghadiri acara kami, yaitu diseminasi budaya positif untuk SD Negeri Kenitan. Baik Bapak Ibu, di sini kami berdua benar-benar mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena mengganggu waktu Bapak Ibu mengajar hari ini. Baik, saya akan memulai untuk memaparkan diseminasi budaya positif pada hari ini. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apa itu budaya positif? Apakah ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan pendapat tentang budaya positif itu apa? Monggo. Monggo. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Ya, terima kasih. Budaya positif menurut saya ya kebiasaan yang rutinitasnya yang sifatnya yang baik-baik lah. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu mau menambahkan? Cukup. Baik, terima kasih Pak Manto. Baik. Selanjutnya saya akan bertanya,
Sudahkah di sekolah kita ini diterapkan budaya positif Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Penting apa tidak Bapak Ibu budaya positif di sekolah? Sangat penting. Budaya positif di sekolah itu memang benar-benar sangat penting karena bisa memajukan sekolah kita. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada konsep inti budaya positif ada 6 yang nanti akan kami jelaskan Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang 1 sampai 3. Baik Bapak Ibu, sebelum pada budaya positif terlebih dahulu adalah ada paradigma baru. Paradigma baru. Bapak Ibu pernah mendengar istilah pembelajaran berpihak pada guru dan pembelajaran berpihak pada murid. Pernah dengar ya? Kalau dulu itu mungkin masih berpihak pada murid, pada guru. Kenapa pada guru? Karena tentunya Bapak Ibu sudah tahu sendiri. Sekarang, menurut Bapak Ibu, pembelajaran yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak itu masih menggunakan pembelajaran yang berpihak pada guru, apa pembelajaran yang berpihak pada murid? Pada murid. Alhamdulillah ya sudah pada murid. Baik Bapak Ibu, pada pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila yang akan diwujudkan ada 6 dimensi. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bapak Ibu tentunya menginginkan murid-murid kita di SD Negeri Genitan ini selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah diterapkan seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya. Kemudian berkebinekaan global. Pada berkebinekaan global ini mereka kita terapkan bahwa karakteristik dan budaya yang ada di sekitar kita itu berbeda-beda sehingga siswa itu mampu walaupun berbeda-beda tetapi mereka bisa menerima itu dengan baik. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan hanya membersihkan lingkungan sekolah saja Bapak Ibu, tetapi juga bekerja sama. Mereka mampu berkolaborasi ya untuk melakukan suatu pekerjaan baik berkolaborasi dengan teman sendiri ataupun berkolaborasi antara murid dengan guru. Untuk selanjutnya kreatif. Pada dimensi kreatif ini kita menginginkan murid yang benar-benar mampu menunjukkan kreativitasnya agar bisa lebih meningkat dalam pembelajarannya. Selanjutnya bernalar kritis. Kita tentunya menginginkan pada siswa kita agar menjadi siswa yang mempunyai pemikiran yang kritis dan yang terakhir adalah mandiri. Mandiri di sini bukan berarti harus sendiri, tapi harus memiliki tanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada teori kontrol, ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru tidak bisa mengontrol seorang murid untuk menjadi atau melakukan keinginan sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak bisa mengontrol murid. Contohnya, murid itu melakukan sebuah kebiasaan yang buruk, kemudian kita memberikan contoh atau memberikan pelajaran kepada murid agar melakukan perubahan, tetapi belum tentu siswa itu nantinya bisa
akan efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu pernah memarahi siswa? Pernah. Begitupun dengan saya. Kemudian mengkritik juga pernah. Bapak Ibu, untuk kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu sama sekali tidak. Itu sifatnya hanya sesaat karena siswa takut. Takut kalau dimarahi, takut kalau tidak melaksanakannya akan mendapatkan hukuman. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sama sekali tidak dibenarkan Bapak Ibu. Karena apa? Ilusi orang dewasa. Kita orang dewasa lebih dewasa dari siswa kita. Bukan berarti kita bisa memaksakan kehendak kita kepada siswa didik kita. Yang selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi perilaku kita harus diubah sedikit demi sedikit untuk memberikan contoh yang positif kepada anak-anak. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rancangan acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Sekarang Bapak Ibu, pada stimulus respon dan teori kontrol ada beberapa perbedaan. Pada teori stimulus respon itu realita kebutuhan kita bersama. Sedangkan pada teori kontrol realita kebutuhan kita berbeda. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan kita itu tidak sama dengan kebutuhan orang lain. Kebutuhan kita itu berbeda, ya. Yang tadinya dari stimulus respon itu sama, menganggap bahwa kebutuhan itu sama. Pada teori kontrol itu berbeda. Satu anak dengan anak yang lain dengan karakter yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Ya Bapak Ibu, dalam pembelajaran juga seperti itu. Kita harus tahu kebutuhan anak itu seperti apa sehingga kita harus bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, jadi mengetahui kemampuan siswa sesuai dengan minatnya. Kemudian yang kedua, pada stimulus respon semua orang melihat hal itu sama. Jadi anggapannya melihat semua hal yang kita lihat itu pemikirannya sama. Sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada teori kontrol ini kita bisa melihat karakter siswa yang berbeda-beda, tidak sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita dalam pembelajaran juga harus bisa membedakan kemauan mereka sesuai dengan minat mereka. Kemudian yang ketiga, pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu sama sekali tidak bisa Bapak Ibu. Kita mengubah seseorang untuk bisa sesuai dengan pandangan kita. Itu tidak bisa karena kita tidak bisa mengontrol. Kemudian untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalkan, saya Bapak Kepala Sekolah. Misalkan Bapak Kepala Sekolah memberikan mandat, memberikan perintah kepada kita untuk misalkan mengerjakan sesuatu hal, tentunya yang positif. Tetapi kadang kita tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain, yaitu pandangan Bapak Kepala Sekolah, ya. Pandangan Bapak Kepala Sekolah itu harus kita pahami demi kemajuan dan tujuannya itu apa. Kemudian yang selanjutnya pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau siswa sudah pernah melakukan kesalahan, ya dia salah, berarti harus dihukum. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kalau siswa melakukan kesalahan, Bapak Ibu, kita tidak langsung menyalahkan anak atau siswa tersebut, tetapi kita harus
tujuan dia seperti itu apa. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada stimulus respon itu sama sekali tidak bisa, Pak, Bapak Ibu. Ya, orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Ya, yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk mengikuti keinginan kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Bapak Ibu, pernah ya bocah anak itu rambutnya gondrong. Sudah sering kali dari wali kelas, dari guru-guru juga mengingatkan untuk memotong rambut. Tapi apa hasilnya? Nihil. Tetap gondrong. Udah ya. Tetap gondrong. Tidak ada perubahan sama sekali. Kita sudah membujuknya dan itu gagal, Bapak Ibu. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tadi yang kita sudah bujuk tetapi tetap gagal, harus kita berikan pilihan, Bapak Ibu, pada siswa tersebut. Jadi siswa tersebut tidak terpaksa untuk melakukan sesuatu. Kita berikan penjelasan, kita berikan pilihan-pilihan agar dia mau melaksanakan itu. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Kalau anak itu sudah melakukan kesalahan, itu dianggap sudah salah, melakukan kesalahan dan kalah, tidak menang. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kenapa kok menang-menang? Pada teori kontrol, seorang guru itu tidak bisa mengejar seorang siswa itu salah. Tetapi kita bisa menanamkan pada anak itu, setelah melakukan kesalahan harus bertanggung jawab, Bapak Ibu, untuk bertanggung jawab ya dengan kesalahan yang sudah dia buat. Jadi di sini tidak ada menang kalah, tetapi menang-menang. Lanjut. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna kata disiplin, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar menyatakan pertanggungjawaban itulah sesuai menjadi sisihannya hak dan atau kewajiban dari seseorang yang pegang kuasa atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Selanjutnya, makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tadi di atas saya sudah menerangkan, Bapak Ibu, untuk nilai-nilai kebajikan yaitu sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kemudian juga ada tambahan empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Itu juga termasuk dalam penerapan profil belajar Pancasila. Untuk selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar diri siswa tersebut. Kita terkadang meminta kepada anak yang melakukan kesalahan untuk tidak mengulangi lagi. Apakah itu efektif? Efektif apa tidak, Bapak Ibu? Tidak. Tidak efektif. Karena apa? Itu sifatnya sesaat. Karena dari ekstrinsik siswa itu, dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu terkadang meminta kepada anak didik,
asbab yang bisa mengerjakan ulangan dan nilainya 100 akan mendapatkan hadiah dari guru. Atau setelah melakukan kesalahan dan anak itu mau berubah, itu mungkin bisa guru itu memberikan suatu penghargaan. Itu salah Bapak Ibu, karena membuat siswa itu merasa tergantung dengan gurunya. Nanti kalau saya bisa mengerjakan ini, saya akan mendapatkan hadiah dari guru. Sehingga pada waktu guru itu tidak ada, Bapak Ibu, tidak ada, apakah anak itu kalau diajar dengan guru yang lain akan seperti itu juga? Jawabannya tidak. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik Bapak Ibu. Ini adalah dari diri anak itu yang mau melakukan perubahan dengan kesadaran dirinya sendiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi tidak ada paksaan, tidak ada dorongan dari pihak luar ekstrinsik tadi, tetapi benar-benar dari diri mereka sendiri yang mau menerapkan nilai-nilai kebajikan itu dalam dirinya sendiri. Lanjut. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman Bapak Ibu? Monggo yang mau memberikan jawaban. Sanksi. Iya, sebuah sanksi. Hukuman itu Pak Manto memberikan sebuah sanksi. Ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba Bapak Ibu. Contohnya, terkadang kalau anak-anak tidak membuang sampah sembarangan, terkadang guru mengucapkan, "Mas, buang sampah jangan sembarangan." Kalau tidak nanti. Atau kalau anak itu mendapatkan nilai yang jelek di kelas, kalau kamu tidak mau belajar nanti tidak akan. Itu juga termasuk hukuman Bapak Ibu. Hukuman yang secara tidak sengaja atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari ibu guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perkataan atau kata-kata. Bapak Ibu, hukuman itu sifatnya menyakiti hati anak atau hati orang lain, menyakiti hati mereka. Yang kedua itu adalah konsekuensi. Konsekuensi ini bedanya dengan hukuman, itu sudah terencana dengan baik Bapak Ibu, sudah disepakati oleh kedua belah pihak, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasa diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Terkadang seperti itu ya Bapak Ibu. Bocah dibarengi tugas, orang rampung nanti jam istirahat. Konsekuensinya apa? Dia tidak bisa istirahat dengan teman yang lain, tetapi harus mengerjakan tugas tersebut sampai selesai. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada restitusi ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Hendy lebih lengkapnya. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk
bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pada restitusi ini, ya, jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan anak yang bersalah, tetapi kita memberikan pilihan-pilihan lain kepada anak dan kita memberikan suatu pengertian kepada siswa tersebut dalam menyelesaikan masalah dia. Di sini ada sebuah pertanyaan reflektif. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sambil duduk ya. Pada pertanyaan reflektif, di sini ada Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno ini? Tidak. Baik, kalau tidak, mengapa Bapak Ibu? Bisa dijelaskan? Tidak sesuai hukuman. Iya. Iya. Baik. Kemudian, menurut Bapak Ibu, tindakan yang dilakukan Pak Seno ini termasuk tindakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Secara tiba-tiba tidak ada perencanaan sama sekali, langsung memberikan hukuman kepada Iva untuk berdiri dan memegang hidungnya. Baik Bapak Ibu, pada pertanyaan reflektif ini sudah ada gambaran ya Bapak Ibu, seperti apa itu hukuman kepada anak yang terkadang secara tidak langsung tiba-tiba ya, itu kita ucapkan dan kita berikan kepada anak. Jadi mohon Bapak Ibu besok-besok untuk tidak melakukan seperti tindakan Pak Seno niki, ya. Oke, lanjut. Oke. Bapak Ibu, pada topik yang pertama, datang terlambat ke sekolah, keliling lapangan 3 kali putaran. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman, ya, jelas ya. Kemudian yang ke topik kedua, Rina menyobek buku temannya dan harus mengganti. Ini apa Bapak Ibu? Konsekuensi, karena Rina harus bertanggung jawab dan mengganti buku temannya itu. Kemudian yang ketiga, Rina terlambat ketika pelajaran olahraga dan harus push up. Ini hukuman apa? Konsekuensi. Konsekuensinya karena sudah terlambat dan karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Baik, lanjut. Bapak Ibu, saya bertanya, di kelas Bapak Ibu itu kenalnya peraturan apa keyakinan? Di kelas Bapak Ibu peraturan. Ada yang lain? Keyakinan apa peraturan kok Manto? Peraturan. Baik. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Baik Bapak Ibu. Di kelas, ya, di kelas memang ada peraturan baik di sekolah maupun di kelas kita. Tetapi pada guru penggerak ini kita mengenalnya dengan istilah keyakinan kelas. Bapak Ibu, kalau peraturan kelas itu bisa sama dengan peraturan sekolah yang sudah dibuat oleh pihak guru agar siswa-siswanya mau mematuhi peraturan yang sudah dibuat itu. Tetapi sekarang Bapak
Keyakinan itu apa? Keinginan. Monggo yang lain. Keyakinan itu apa? Prinsip. Ya. Keyakinan itu adalah prinsip yang diyakini oleh seseorang, ya, agar mau bertanggung jawab dan melaksanakannya. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, menekankan pada keyakinan seseorang agar lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Bapak Ibu, kalau kita berkendara memakai helm, itu keyakinannya apa Bapak Ibu? Untuk apa? Keselamatan. Benar sekali. Berarti itu keyakinan kita kalau memakai helm itu biar selamat. Sekarang, kalau kita tidak memakai masker, ada virus-virus yang nantinya akan masuk. Itu keyakinannya apa Bapak Ibu? Kesehatan, ya. Itu untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau kita tidak memakai masker, keyakinan kita adalah virus-virus itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, tapi kalau kita memakai masker, keyakinan kita adalah kesehatan kita akan terjaga karena tidak ada virus-virus yang masuk. Pada keyakinan kelas ini ada tahapan-tahapan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini lebih mudah dipahami atau dijalankan oleh siswa. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi pada keyakinan kelas ini tidak dibuat dengan kata-kata yang negatif. Contohnya, jangan, dilarang, tidak boleh. Itu kita tidak menggunakan kata atau kalimat yang negatif, tetapi kita langsung menggunakan kalimat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi dari satu kelas, kalau kita membuat keyakinan di kelas kita, itu ada beberapa siswa. Contohnya di kelas saya itu ada 21 siswa, berarti ada 21 keyakinan. Tetapi nanti dari 21 keyakinan itu akan kita pilih-pilih keyakinan yang sekiranya sama sehingga lebih sedikit. Jadi anak itu tidak bingung, ya, tidak bingung. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas dengan siswa, itu sebaiknya sesuatu yang bisa kita terapkan di kelas kita. Jangan membuat keyakinan kelas tapi kita sendiri tidak bisa menerapkannya di kelas kita. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bapak Ibu, kalau kita mau membuat keyakinan kelas, bukan kita saja, tetapi kita berkolaborasi dengan siswa agar siswa itu mampu dan mau memberikan pendapatnya kepada kita untuk membuat keyakinan kelas. Setelah itu, siswa diajak membuat kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan untuk menjalankan keyakinan kelas itu dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bisa berubah, berkurang, atau bertambah. Jadi tidak hanya itu saja, tetapi bisa kita rubah apabila memang keyakinan tersebut
selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah video penerapan keyakinan kelas di kelas 4 yang saya ajar.
Baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh video penerapan pembuatan keyakinan kelas di kelas 4 yang saya ampuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjelaskan pemaparan saya hari ini. Pemaparan akan dilanjutkan oleh Ibu Hani untuk yang poin ke-4 sampai ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Saya akan melanjutkan materi yang ke-4 sampai ke-6, yaitu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum saya lanjutkan, kita speaking dulu ya, supaya kita tidak ngantuk. Kebetulan hari ini cuacanya agak mendung ya, jadi agak ngantuk, agak lemes gitu ya. Ya Bapak Ibu bisa berdiri semuanya. Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya saya di sini dan rekan saya di sini menyampaikan materi budaya positif ini tidak berarti bahwa kami itu lebih pintar atau lebih mengetahui. Di sini kita sama-sama belajar. Bisa coba. 5 kebutuhan dasar manusia.
Nah, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau tanya, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kebutuhan manusia, kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar itu berarti kebutuhan pokok. Makan, ya betul. Makan itu memang kebutuhan pokok kita ya. Kemudian apa lagi? Sandang, pangan. Ya betul sekali. Jadi kebutuhan dasar manusia yaitu unsur yang dibutuhkan manusia untuk menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Fisiologis di sini yaitu tadi seperti makan, sandang, pangan, itu termasuknya fisiologis. Kemudian psikologis, yang termasuk dalam psikologis yaitu kebebasan, kebahagiaan, rasa aman, rasa nyaman, begitu ya. Ya, lanjut. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Nah, kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi sudah ada yang menjawab ya. Contohnya itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang. Kasih sayang di sini diantaranya yaitu rasa diterima di lingkungan sekitarnya, peduli, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Kemudian ada penguasaan yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap terutama dalam lingkungan sekitarnya, berprestasi dan memimpin. Kemudian ada kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan, yaitu ada bermain, tertawa, dan humor. Nah, di sini ada kasus ya, ada cerita. Bimo, seorang siswa kelas 1. Ia selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali mengejarnya. Tetapi Bimo malah mengatakan bahwa ia senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, katanya seru. Nah, dari kasus ini berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Bimo itu adalah kesenangan, ya. Jadi di sini Bimo itu merasa seru, senang. Dia itu pengennya tuh bermain-main, kejar-kejaran dengan bu guru. Lanjut ke kasus yang kedua. Sudah sampai situ dulu. Kasus yang kedua yaitu Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, ia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Dia mengatakan bahwa ibu tidak menyapaku hari ini padahal ia memakai jepit rambut baru. Nah, di sini berarti kebutuhan dasar dari Dinda itu apa yang tidak terpenuhi sehingga dia itu pulang itu mengadu dan menangis. Kira-kira apa? Dari 5 kebutuhan dasar tadi yang belum terpenuhinya di sekolah, ya, yang belum terpenuhi yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini kebutuhan dari si Dinda itu, dia itu pengen diperhatikan oleh gurunya. Kemudian kasus yang ketiga. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan
ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, Dimas menjawab, "Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka." Nah, dari sini berarti Dimas itu kebutuhan dasar apa yang terpenuhi? Ya, kebebasan. Terima kasih Pak Mano. Ya, di sini kebebasan, ya, kebutuhan dasar dari Dimas yang akan terpenuhi karena di situ ada kata-kata aku senang pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Jadi dia itu setelah dia bisa menyetir mobil, dia itu pengen kemana-mana, bebas kemana-mana seperti itu. Ya, seperti itu enggak? Sepertinya dulu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ya tidak hanya kita sebagai orang dewasa, tapi juga anak-anak, terutama kita guru. Berarti kita itu harus memahami kebutuhan dasar dari murid itu apa. Nah, anak itu biasanya berbuat atau berperilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan itu dikarenakan salah satu di antara kebutuhan dasar anak-anak itu tidak terpenuhi. Begitu nggih. Misalkan di dalam pembelajaran, ketika ada seorang guru menjelaskan, kemudian anak itu malah mungkin usil sama temannya atau malah berbicara sendiri, tidak memperhatikan guru. Itu kan termasuk perilaku yang bertentangan dengan nilai kebajikan. Nah, di situ mungkin anak-anak itu karena tidak terpenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi anak-anak itu mengharapkan dalam pembelajarannya itu suasana itu menyenangkan. Nah, jadi penting sekali untuk kita sebagai guru itu memahami kebutuhan dasar dari anak-anak kita. Begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru di sini yaitu merupakan penempatan atau posisi guru untuk mendisiplinkan anak. Di sini ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk posisi kontrol sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, di sini mungkin kalau yang guru-guru yang sudah senior-senior itu masih banyak yang menggunakan penghukum. Jadi ketika anak melanggar peraturan sekolah, itu langsung memberikan hukuman secara spontan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya, hukuman itu kan tidak terencana nih, bisa fisik maupun verbal, dan itu dilakukan secara tiba-tiba. Nah, biasanya seorang guru yang masih memposisikan dirinya ketika ada anak yang melanggar peraturan sebagai hukum itu, kata-kata yang sering diucapkan seorang guru itu seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian kamu selalu saja yang salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Mungkin dari kita kebanyakan masih ada ya seperti ini ya. Mungkin mau buatan Bapak Ibu ya, mungkin masih banyak ya. Ya mungkin kita nanti sedikit-sedikit bisa memperbaiki diri kita gitu ya. Kemudian hasil dari kontrol guru sebagai penghukum itu biasanya anak itu bukannya malah dia akan disiplin, tapi dia itu akan malah mungkin marah dan menyimpan rasa dendam kepada gurunya. Mungkin Bapak Ibu dulu waktu SD pernah karena melakukan sesuatu yang salah terus dihukum sama guru kita waktu SD, sampai sekarang itu masih terbayang-bayang sampai sekarang. Mungkin ada yang seperti itu nggih? Masih ada kan? Nah, itu. Jadi ya itu
bahaya ya, dampaknya itu seperti itu. Ya, kemudian ini ada contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Dipelai dulu Mbak Ika. Itu ada pelainya? Nah, dipelai. Ya, dari video tadi kelihatan sekali ya Bapak Ibu ya. Dan dia langsung menghukum karena ada anak yang terlambat sekolah. Si bu gurunya itu langsung memberi hukuman secara tiba-tiba untuk mengelilingi lapangan 5 kali tanpa ditanya dulu kenapa dia terlambat dan sebagainya. Dan biasanya yang penghukum itu nada bicaranya itu lebih tinggi seperti tadi. Ya, kemudian posisi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi guru itu seolah-olah menyalahkan siswa itu nanti akan mempunyai rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang sering diucapkan oleh guru yang memposisikan dirinya di pembuat rasa bersalah yaitu di antaranya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kemudian hasil dari guru yang memposisikan dirinya pembuat rasa bersalah kepada murid itu, murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan Bapak Ibu gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Jadi di sini ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah itu nanti anak itu akan tertekan dan rendah diri, minder gitu. Ya. Lanjut. Nah, di sini juga ada videonya. Kita perhatikan. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang diterima kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan terlambat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf
Ya, ini adalah video yang memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah kepada murid. Lanjutnya. Yang selanjutnya yaitu memposisikan dirinya sebagai teman. Di sini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kata-kata yang sering diucapkan yaitu, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Hasilnya yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi bergantung pada guru tersebut. Jadi untuk posisi sebagai teman ini ada positif dan negatifnya. Selain kita merasa akrab dengan anak, biasanya kalau anak sudah akrab dengan guru itu kan kalau disuruh-suruh itu manut gitu ya kan? Apa-apa kalau itu mau memenuhi apa yang diinginkan gurunya. Tapi dampak negatifnya biasanya apa Bapak Ibu? Kalau ketika kita sudah dekat sekali dengan anak, dampak negatifnya itu apa? Iya, yang pertama itu ketergantungan. Murid itu akan selalu mengandalkan gurunya setiap ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan rasa hormatnya kepada gurunya itu akan berkurang karena anak itu menganggap gurunya itu sebagai temannya sendiri. Contohnya mungkin kalau di sekitar kita yang sudah akrab sekali dengan anak itu mungkin kalau berbicara sama kita itu tidak bosol gitu. Padahal kan sedekat apapun kita dengan anak, yang namanya murid dengan guru itu tetap harus hormat. Seperti itu ya. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, kita harus bisa mengontrol diri juga. Gitu ya. Jangan sampai karena kita terlalu dekat dengan anak itu malah menyepelekan kita, gitu, malah kurang menghormati kita sebagai gurunya. Gitu ya. Ya, di sini ada videonya juga. Wah, sudah jam berapa nih nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis guru saya belum menemukan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya mau keluar malu tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang juga. Beribu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Sudah beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya. Ini adalah video yang memposisikan gurunya sebagai teman kepada murid yang sedang melanggar peraturan. Ya. Lanjut dulu. Kemudian yang keempat yaitu posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, jadi guru yang memposisikan dirinya sebagai pemantau itu ketika ada anak yang melanggar, itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika dia terlambat kok harus tidak boleh masuk dan harus belajar di perpustakaan, yaitu dilaksanakannya seperti itu. Kemudian kata-kata yang sering diucapkan itu biasanya gurunya akan menanyai kepada anak yang melanggar peraturan tersebut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Kemudian hasilnya murid memahami konsekuensi
sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Di sini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, karena di sini guru hanya melaksanakan tugasnya sebagai guru. Di situ sudah ada peraturan, sudah ada konsekuensinya, yaitu sudah tinggal dilaksanakan saja. Ya. Di sini ada video yang memposisikan gurunya sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Ya, selanjutnya mereka yang kelima. Kemudian posisi yang kelima yaitu sebagai manajer, di mana dalam posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kata-kata yang sering diucapkan yaitu apa yang kita yakini, kemudian apakah kamu meyakininya, kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, hasilnya murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, posisi guru sebagai manajer ini, di sini guru membimbing anak yang telah melakukan pelanggaran itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya, sehingga muncul motivasi intrinsik. Jadi ketika anak berbuat salah, itu ketika anak ingin memperbaikinya itu muncul dari dalam diri anak itu sendiri, bukan karena takut karena guru atau pak gurunya atau karena peraturannya seperti itu tidak, tapi karena muncul dari dalam dirinya itu, oh saya seperti ini tuh karena memang salah seperti ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang ingin programnya ya Naren? Agar tidak terlambat balik lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itulah 5 posisi kontrol guru G. Nah, di sini yang terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi yang paling ideal untuk guru. Kira-kira kenapa Bapak Ibu kok paling ideal? Ada yang mau berpendapat? Apa ngantuk ini Bapak Ibu? Ya, kenapa kok paling ideal? Karena di sini dibandingkan dengan 4 posisi yang lainnya, di sini tuh guru memposisikan dirinya untuk membimbing, memanajer kepada anak yang berbuat pelanggaran tersebut. Di sini guru menanyai dulu kenapa kok terlambat, gitu ya. Kemudian keyakinan apa yang sudah dilanggar, terus ditanya bagaimana cara kamu bisa memperbaikinya, begitu. Jadi di sini diharapkan guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer itu bisa memfasilitasi murid-murid untuk menyadari akan kesalahannya sehingga timbul motivasi intrinsik untuk memperbaiki, sehingga nanti di kemudian hari dia tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti itu lagi. Beda seperti tadi, hukuman itu beda, karena kalau hukuman itu pasti karena kebanyakan takut sama gurunya, jadi mungkin suatu saat nanti pasti akan diulangi lagi. Tapi beda kalau kita bisa memahami murid, sudah tumbuh motivasi intrinsiknya untuk memperbaiki kesalahan, itu akan selanjutnya pasti tidak akan diulangi lagi. Nah, kemudian di sini materi yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Kalau tadi kan sudah ada restitusi, ya. Tadi apa nih Bapak Ibu restitusi yang sudah disampaikan oleh Bu Ika? Ya, restitusi itu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, restitusi itu adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru untuk mendisiplinkan murid. Nah, di sini bedanya dengan yang tadi itu ada segitiganya. Kenapa kok dinamakan segitiga? Ya karena dalam proses untuk mendisiplinkan murid itu ada segitiganya ini. Yang pertama, sisi yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak yang melanggar peraturan, kita menerapkan segitiga restitusi ini, yaitu ada tahap-tahapannya ini. Coba kita lihat tahapannya satu di situ. Nah, yang pertama itu pada tahap menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ketika ada anak yang melanggar peraturan pada segitiga restitusi ini, kita tidak langsung menghadik anak harus seperti ini, harus seperti itu, memberi hukuman itu tidak. Tapi kita panggil anak tersebut, kalau bisa itu hanya berdua, gitu ya. Jadi kita duduk bersama, kita mendiskusikan bersama. Kenapa kok anak itu melakukan kesalahan, dan nantinya kita bimbing anak itu supaya dia mencari jalan keluar untuk memperbaiki kesalahannya, supaya di lain waktu atau kedepannya itu tidak terulang kembali. Nah, untuk menstabilkan identitas itu biasanya seorang guru itu akan bertanya atau berdialog, ya di sini bukan bertanya, berdialog. Berbuat salah itu wajar, atau bisa juga tidak ada manusia yang sempurna, dan ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika anak yang sudah jelas melanggar peraturan itu, kita tidak langsung mengejudge atau menilai, oh kamu salah, itu tidak. Ya, tapi jangan seperti itu, karena manusia memang tidak ada yang
sempurna gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini validasi tindakan yang salah ini berarti kita berdialog dengan murid. Kita bertanya, kenapa kok kamu melakukan seperti itu? Ditanya, ya, karena itu menurut kita itu salah, sudah melanggar peraturan. Nah, kenapa kok dia seperti itu? Nah, pertanyaan atau dialog yang biasanya dilakukan itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu juga bisa. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian untuk segitiga, sisi segitiga yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di sini ketika ada anak yang melanggar aturan dan kita akan menerapkan segitiga restitusi tersebut, kita bisa menanyakan ke anak tersebut, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Nah, di sini berarti kita menanyakan keyakinan ke anak itu apa yang sudah mereka langgar, seperti itu. Oke, jadi di sini setelah mereka tahu apa yang mereka langgar, kita membimbing mereka cara solusi untuk memperbaikinya. Di sini saya sudah menerapkan segitiga restitusi pada kelas 1 dengan pelanggaran peraturan yaitu membuang sampah sembarangan. Di sini saya tidak memarahi anak secara langsung, tapi saya memanggil anak tersebut, saya berdialog dengan anak tersebut dan membimbingnya untuk menemukan solusi bagaimana supaya dia itu tidak melakukan kesalahan yang telah diperbuat lagi. Jadi inti dari segitiga restitusi itu ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, kita itu membimbingnya untuk anak itu supaya menyadari akan kesalahannya, kemudian timbul motivasi intrinsik supaya ke depan
Ya. Demikianlah materi budaya positif yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk sesi yang selanjutnya, monggo kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau tanggapan pada pemaparan kami berdua kali ini. Silakan. Tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Monggo. Pak Kepala. Ada atau tidak? Terima kasih atas waktunya. Saya mau sedikit bertanya kepada Ibu Heni terkait dengan apa tadi segitiga restitusi. Tadi kan seperti dicontoh ketika ada yang melakukan kesalahan di apa? Bawa ke ruangan, ditanya face to face gitu. Nah, saya mau bertanya, bolehkah ketika tahapan restitusi itu dilaksanakan, misalkan anak-anak itu melanggar di lapangan, boleh tidak langsung di situ kita melakukan tindakan restitusi itu di lapangan? Terima kasih. Langsung saya jawab ya Bapak Pak Takin. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, ketika ada anak yang melakukan berbuat salah atau pelanggaran tata tertib, kemudian terjadi di lapangan begitu, apakah harus langsung di situ atau bagaimana? Kalau menurut saya akan lebih baiknya kita face to face berdialog berdua saja di ruangan. Karena kalau di apalagi di lapangan, di situ kan pasti banyak anak-anak gitu nih. Jadi ketika kita menerapkan segitiga restitusi itu nanti akan terganggu. Mungkin anak-anak nanti ketika kita tanya, kenapa kok kamu melakukan seperti itu? Biasanya kalau anak itu pasti nanti ibu jawab lah atau apa seperti itu. Jadi mungkin lebih ke suasana atau kondisinya itu mungkin nanti akan kurang kondusif. Jadi nanti kita akan membimbing anak supaya anak itu menyadari akan kesalahannya. Kemudian nanti untuk membimbing anak menemukan solusinya untuk supaya tidak melakukan kesalahan itu akan sulit seperti itu. Mungkin baik kamu menambahi bagaimana Pak Takin? Panas sekali kalau dilaksanakan. Iya. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Pak Manto, Pak Sam. Cukup. Baik Bapak Ibu, untuk acara kali ini diseminasi budaya positif di SD Negeri Keniten yang kami paparkan telah selesai. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Bapak Ibu untuk berkenan mengikuti diseminasi ini. Sebelum selesai, marilah kita menutupnya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.
berbeda. Kalau peraturan itu yang harus kita patuhi, ya. Contohnya, kalau berangkat sekolah itu harus memakai seragam sekolah. Kalau keyakinan itu adalah nilai-nilai yang kita yakini, ya, nilai-nilai yang harus kita yakini dalam kelas kita. Oke, contohnya kalau mengendarai sepeda motor di jalan raya harus memakai helm. Itu keyakinannya apa? Untuk apa? Keselamatan winter. Jadi udah paham ya? Perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Oke, sekarang Bu Guru akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menulis di sticky note. Tadi Bu Guru sudah membagikan sticky note ini ya. Ini nanti silakan kamu tulis keyakinan sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Tapi dengan menggunakan kata-kata yang positif. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Tidak dan jangan. Sudah siap? Sudah. Siap ditulis? Siap. Oke, silakan sekarang kalian ambil sticky note masing-masing. Jangan lupa, jangan di bagian yang nekat menulisnya ya. Terus nanti kalau sudah selesai harus diapakan? Ditempel di papan tulis. Oke, sudah siap ya? Silakan sekarang kalian menulis keyakinan kalian masing-masing. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai kalian menuliskan keyakinan tentang diri kalian di kelas kita akan menempelnya di mana? Di papan tulis. Huruf absen. Boleh? Biar tidak berebut. Berarti kelompok sini nanti yang urut dari Mas Danis di yang warna apa ini namanya? Oren itu diletakkan paling atas. Pokoknya satu kelompok ini maju dulu, diletakkan di paling atas. Atau kelompok yang lain pokoknya bergaris sejajar ya. Pokoknya urut biar warnanya sama. Jelas ya? Silakan ditempelkan Mas. Mbak. Yuk maju. Ditempelkan. Ayo cepat. Ya, ini ditempelkan ya Mas. Mas Sinten yuk, dia ditempelkan. Ya. Yuk lanjut silakan. Dari kelompok yang lain silakan ditempel. Ayo maju. Asalkan urut. Belajar dengan sungguh-sungguh, saling menyayangi, bersikap baik, sopan, disiplin, mengucapkan salam, meminta izin kalau ke belakang, kemudian berpakaian rapi, mengerjakan tugas tepat waktu, saling menghargai, menghormati, hadir tepat waktu, apa ini? Mengucapkan terima kasih dan mandiri. Oke, terima kasih. Sekarang akan kita tempel sesuai dengan warnanya. Boleh ya? Guru yang menempel atau kalian? Oke. Guru akan menempel di kertas asporo yang sudah guru siapkan, ya. Kalau keyakinan kelas sudah dibuat, berarti harus apa anak-anak? Harus dipatuhi. Harus dipatuhi. Harus jalan. Oke, sekarang tugas anak-anak adalah menandatangani kesepakatan keyakinan kelas kita. Kalau sudah ditandatangani artinya apa? Harus dijalankan sesuai dengan keyakinan kita. Jelas ya? Udah langsung tandatangani ya? Oke, guru panggil satu-satu ya. Mas Danis.
pakainya spidol mas. Gunakan spidol. Absen 2. Mbak Cia. Nggih. Oke, sekarang Bu Guru akan bertanya pada kalian tentang pembuatan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan kalian saat membuat keyakinan kelas? Apa menurut kalian pembuatan keyakinan kelas itu penting dilakukan? Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena akan merumuskan disiplin. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Sama-sama.